berapa dia kemarin? Kamu bagi berapa orang? Empat tambah lima. Empat. Empat berapa itu? Ada yang empat. Dengan pengendalian Hayati ini untuk batangnya, kalian mencoba membuat terusnya bakal lagi dalam protokol kita supaya kalian bisa paham. 10 literatur. 10 literatur. Jadi begitu kalau 10 literatur kok bahasa memang 10 literatur yang pertama yang tersimpulkan semua apa isinya menggunakan lengkapnya, ada teknik isolasinya, ada hasilnya, ada hasilnya baik di kan kalau kita melakukan ini berarti ada di masyarakat kita ada implanta, jadi ada penelitiannya di lapangan. Pahami semua. Jadi kita buat bagaimana peran daripada pengendalian. Tapi satu saja, satu pengendalian yang dan yang kamu ambil di Moderma. Moderma itu apa kelebihannya? Itu ada semua di Indonesia. Kemudian bagaimana metode isolasinya? Kemudian pemurniannya. Jadi kalau di metode itu pasti panjang nih sampai kepada identifikasi, baru kemudian implementasinya uji secara in vitro, kemudian implanta di apakah di greenhouse atau di lapangan, baru kemudian hasilnya daripada metodologi itu. Jadi buatlah maksimal 10 slide, 10 slide, 10 tinjauan pustaka, 10 daftar pustaka. Jadi paling terakhir itu adalah daftar pustaka. Tujuannya saya kira itu penting sekali bagi kalian bagaimana penelitian. Itu terjadi berarti itu sudah mengarah kepada kasus. Dapat teorinya, kemudian kita coba implementasikan walaupun itu hasil kumpulan dari berbagai literatur, dan literatur itu bukan buku, tapi berupa publikasi. Itulah kira-kira gambarannya tentang karena kan saat ini sekarang di 23 tinggal 3 minggu lagi masuk. Kalau mau dipresentasikan dalam satu dua minggu, kita lihat di catat dalam terakhir cuma 1 jam. Jadi dulu khusus saja cuma jadi nanti setelah saya baca, saya koreksi, saya kembalikan sama kamu di luar dari nggak ada minggu ke-6. Karena kan yang akan masuk nanti juga tentu ada dosen baru datang ya. Jadi kalian membuat suatu tulisan tidak usah kalian dapat
TPS itu tulisan yang lebih bermakna bagi kalian karena langsung kotak tantangan yang Prof, tugas yang kemarin dikumpul di mana? di ketua kelas yang punya Dari dalam ini juga nanti bentuk file. model itu dia dalam bentuk PowerPoint, jangan di dalam bentuk makalah atau bentuk makalah. Pentingnya PowerPoint tentunya apa? Hal-hal utama kan yang ada yang ingin tanyakan tentang tugasnya. Sebelum kita masuk ke teknik isolasi. Ini ada pembukaan. Benar. Tunjukkan dulu. Dia sudah boleh kasih Tidak apa-apa, kalau ada yang kecil itu dari itu yang terbaik, yang terbaik. Yang biasanya tahun-tahun kembali itu yang tentang data BPS. Apalagi kalau misalnya kita masukkan 3 tahun yang lalu atau yang belakang dari yang lalu, kalau data-data BPS ini untuk data-data yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Sedangkan metodologi sampai sekarang juga kadang-kadang ada perubahan-perubahan yang data. Tapi makanya variasinya tidak kalah beda kalau masalah teori. Kalau menjadi data sebaiknya data-data kembali. Oke, masih ada lagi. Kita lanjut ke kuliah kita, teknik isolasi dan kemudian perubahan katalis. Di sini akan kamu dapatkan bagaimana isolasinya dan karakteristik isolasinya, kemudian intronya. Ada individual contour, ada kemudian tipo. Tipo berarti tidak ada jaringan tanaman. Bisa di dalam lab, bisa di greenhouse, bisa tidak ada yang kita di lapangan langsung belum ada di greenhouse. Kegiatan pentahapan penelitian yang biasa kita berikan. Kalau mahasiswa skripsi baru dia lakukan berarti di rohanya isolasi dari pendidikan. Nanti lagi masuk berikutnya lagi dia tapi bukan mahasiswa yang bersangkutan tapi mahasiswa di angkatannya masuk lagi lanjutkan di sampai kepada formulasi. Jadi kalau misalnya nanti kalian ini kan literaturnya kalian punya wawasan yang luas nih, mungkin sampai formulasi kalian bisa lakukan. Dan bagaimana metode untuk menjelaskan. Ada kelanjutannya lagi ya. Maka ini ada di perubahan agen saya ini. Jadi tidak usah dulu sampai formulasi, cukup sampai isolasi dan ujinya. Nanti formulasi kita masuk di pengembangan agen saya biasanya di semester terakhir. Dan kalian itu membuat bagaimana supaya punya daya tahan membuat formulasi apakah dalam bentuk cair dan bentuk granuler dan sebagainya. Kemudian intiko, kemudian keberadaan mikroba antagonis di dalam jaringan tanaman, kemudian uji efektivitas. Nah, pertanyaannya sekarang gimana kira-kira kita bisa mengisolasi mikroba antagonis? Gimana kira-kira? Tentunya di tanaman yang apa artinya kalau kita mengisolasi tanaman yang sehat?
gunanya kalau kita mengisolasi di bawah. Berarti di situ peran antagonis itu nampak. Kenapa? Karena tidak ada tanaman, tidak ada yang sakit, tidak ada patogen. Kalau kita mau mengisolasi patogennya ya pada tanaman yang sakit. Tapi kalau kita ingin memperoleh antagonis tentunya pada tanaman yang sehat atau di lahan yang subur. Kemudian dari sisi jumlahnya, tapi ada juga beberapa pernyataan bahwa bagus itu kalau kita ambil di daerah-daerah yang apa namanya orang bilang agak kering misalnya, atau daerah apa istilahnya kurang subur. Salah satu contoh ada mahasiswa S3 itu coba mengambil antagonis dari tanaman bawang merah. Bawang merah diambil dari jenis ponto, diambil dari bahkan Jepang, Palu, Manado, sama-sama namanya, tapi kemampuannya beda. Sama misalnya kalau sama namanya Homo sapiens, tapi berbeda-beda wajahnya, berbeda-beda kemampuannya, padahal sama namanya. Jadi misalnya kalau saya bilang Trichoderma asianum, belum tentu sama, walaupun spesiesnya sama, tergantung dari mana diperoleh dan bagaimana hasil ujinya. Jadi kalau misalnya sama juga manusia, kemampuan makannya beda, kemampuan mandinya beda, padahal sama spesiesnya. Makanya ada kata isolasi. Jadi kalau kalian bekerja di mikroba harus ada kata isolasi itu dan isolasi apa. Jadi kalau si ayam mengisolasi dari tanaman yang misalnya jagung, kemudian si mengisolasi pada tanaman jagung juga, tapi varietasnya beda, belum tentu sama. Walaupun sama namanya Trichoderma asianum. Jadi harus ada kata isolat. Nah, sama misalnya di sini kalau saya bilang Homo sapiens, namanya baru berbeda dengan namanya saya. Kenapa? Pasti beda sapiensnya, tapi itu mah. Nah, kalau dia makroorganisme itu gampang dibedakan. Nah, kalau dia mikroorganisme, makanya dikasih kamus. Itulah kata isolat. Isolat bisa ditulis oleh siapa saja, bebas. Dia mau kasih kode tanamannya, kan misalnya tanaman jagung, JG1, JG1, atau mau kasih namanya, misalnya JGB, kalau saya mau selesai deh, jagung B, JB 01, JB. Jadi kata isolat itu persis juga ketika orang tua mau memberi nama sama, jadi harus begitu. Jadi ini prinsip yang harus kamu pakai. Biarlah orang lain tidak tahu, tapi kamu sebagai orang yang terjadi khususnya kami kalau misalnya lihat orang pekerja dari bidang lain, beli istri daripada rumah dia beli tugas itu, dia pikir sama sih. Karena kami kalau ada orang yang seperti itu jelas lebih bagus dari yang lain ya, lebih bagus dipatenkan. Semua paten itu biasanya harus ada pada ekonomi seorang. Ini ada kata tanaman tulis bebas dari komplain tulis ya. Dan mari kita ambil tentunya sehat. Jangan ambil di tempat yang terserah. Kalau di tempat yang terserah berarti antagonisnya kalah. Ya. Kita harus ambil di tanaman yang sehat. Bagian mana yang kita harus ambil? Kira-kira di daerah apa yang harus kita ambil itu namanya ya? Tentunya yang berinteraksi dengan tanaman atau dia berinteraksi dengan tanaman. Saya bawa sebenarnya efisien masyarakat.
Setelah kita belajar S2, setelah kita belajar S3, akhirnya begini, ini tanaman sehat ini. Tanaman kenapa bisa sehat? Karena banyak hal. Kenapa bisa tanaman itu sehat? Karena sehat. Artinya tanah sehat yang tanah yang subur. Jadi yang pertama yang harus kita coba eksplorasi daerah khusus supaya dari daerah isosfer tergantung juga apakah yang mau dikendalikan seperti tadi kenapa dia layu di layu berarti ada kemungkinan rusak itu akarnya atau gimana kira-kira kalau dia layu rusak akarnya apa di daerah sini yang terlambat ingat bahwa air dan untuk arah itu masuk lewat pembuluh namanya. Dan tentunya kalau di sini antagonis abutan melimpah maka tidak akan tanaman itu tidak akan berkembang. Kita akan belajar namanya pengelolaan habitat. Kita harus tahu kira-kira bagaimana caranya supaya tanaman itu berpindah. Antagonis itu baru bisa memenangkan pertarungan kalau dia sifatnya dihentikan, bukan menjadi ada gejala baru dia jadi pakai. Lebih banyak sifatnya yang tadi itu ada penyakit misalnya lalu berbeda juga kalau misalnya ada titik ini. Jadi harus pelajari dulu patogennya menyebabkan keaslaan, menyebabkan nekrosis atau menyebabkan apa. Kalau dia misalnya nekrosis, lagi ceritanya karena pasti inokulumnya itu berasal dari tanaman lain yang diterbangkan oleh angin atau air. Nah kalau misalnya seperti ini apa yang mau dilakukan? Dalam namanya itu di atas permukaan mana? Pilot, pilosfer. Namanya pilosfer. Kalau bersentuhan dengan tanaman apa namanya? Piloplet. Kalau yang bersentuhan dengan akar tanaman apa namanya? Piloplet. Jadi, sebenarnya ada penyakit kanker, maka mungkin sebaiknya kita ambil daerah piloplet. Coba lihat misalnya pada tanaman itu, pada ada pamunya dan sebagainya. Dari tanah lewat pembuluh kayu dan ke atas ini. Ya itu karena di sini banyak eksudat yang dikeluarkan oleh tanaman hasil metabolisme sehingga banyak itu penyakit kanker, penyakit paru dan jadi pahami bagaimana cara timbulnya bila karena main susu kami kan sudah banyak mengikuti mata kuliah jadi pemahaman filosofisnya harus kami kuat jadi harus begitu. Jadi kalau kalian lihat di dalam lihat dulu. Nah kalau dia di daerah silen pertama kita mungkin ambil di sini. Yang kedua namanya apa? Koridor jaringan. Daerah di dalam jaringan apa namanya? Endos
Salah. endosfer. Jadi kan mikroba yang hidup di daerah endosfer namanya endofit. Kalau sering dengar kata endofit, berarti harus di dalam jaringan. Ingat bahwa makhluk hidup saja, kita misalnya manusia, ada juga yang mikroba yang berinteraksi dengan kita di dalam. Bahkan yang paling bagus dikembangkan di dalam sistem ini, banyak orang bilang endofit. Karena apa endofit? Karena dia sudah beradaptasi dengan di dalam jaringan tanaman. Kalau dia endofit, dia hanya di sini. Tapi ada juga mikroba endofit yang bisa masuk sebagai suntik. Itu ada juga mikroba yang hidup di filosfer, kemudian dari sini masuk ke dalam jaringan tanaman. Jadi kondisi yang harus dipahami bahwa apakah nanti dari jaringan filosfer itu dia bebas, tapi di endofit dia tidak masuk. Tapi ada juga beberapa mikroba yang hidup secara filosfer, bisa juga masuk di endofit. Begitu juga filosfer. Kalau misalnya ada kalian lihat mangga sedang berkat, apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya untuk menghindari itu mangga? Kan mangga baru diekspor, tidak harus ada berkat, murus kan? Kan orang pakai plastik semua supaya tidak kena berkat. Tentunya daerah yang kita harus mengambil mangga yang tidak punya berkat. Coba isolasi sini. Berarti dia berada pada kondisi hidup di filosfer. Apa tantangannya kalau dia hidup di filosfer? Apa tantangannya kalau dia hidup di filosfer? Apa tantangannya kalau dia hidup di filosfer? Banyak sekali boleh kita. Kalau di daerah filosfer seperti ini, jarang-jarang yang bisa hidup di situ. Kenapa? Karena kena selatan matahari. Kemudian perdagangannya dia akan jatuh juga ke bawah. Kemudian dia punya pegangan di daun atau di lapisan luar dan berarti di daerah sini jarang-jarang mikroba yang kita hidup di daerah. Kalau di daerah risosfer banyak, bahkan xenoteks yang pulpaklan 12, tapi mereka saling bersaing. Ya, risosfer ini sangat melimpah mikroba. Berbeda kalau misalnya karena yang kosong, dia tidak volumenya tidak biasa. Bagaimana di daerah endofit? Daerah endosfer terbatas dia. Kenapa? Kalau dia terlalu banyak goyangnya, dia penyakit. Kalau terlalu banyak populasi, apa namanya, apa definisi daripada patogen? Penyebab penyakit. Sama juga virusnya. Encephalitis dalam Tuhan dalam khusus ada. Kalau dia melimpah, itu juga di dalam kondisi di dalam tanah, di dalam jaringan. Nah ingat, ada jaringan akar, ada jaringan batang, ada jaringan daun, ada jaringan buah. Berbeda habitatnya, berbeda nasibnya istilahnya. Jadi mikroba yang berada di masing-masing posisi itu kemungkinan juga berbeda, bisa juga sama. Jadi kalau di daerah endofit, di daerah endosfer itu sedikit berbeda.
sedikit unik dia, tidak banyak, tidak melimpah, populasinya tidak banyak. Kalau di sini kan sampai 10 sampai berapa, sampai 12 nih. Kalau di sini juga rendah, paling karena kecuali yang berpenyakit, kamu isolasi patogen dan penyakit, dia pasti sekitar 4-8. Karena dia berkembang ini. Kalau namanya virusnya, yang mendekati itu populasinya tidak terlalu banyak. Kalau menghitung itu ini paling banyak namanya di sini. Nah, sekarang bagaimana cara teknik isolasinya? Tinggal ambil saja sampelnya ini, sampel tangan, sampel ini, sampel tanaman, atau bagian daun atau batang atau bagian luar dari daun. Nah, jadi mungkin caranya kalian nanti membuat suatu makalah di dalam rumusan makalah. Kamu harus jelaskan penyakit apa yang mau kendalikan. Satu kalau kemudian kira-kira dari mana diperoleh isolasi? Akan dia jelaskan dari risosfer atau personalosfer atau filosfer. Dari sini itu kalian harus sudah paham. Kalau saya bilang PJPR, apa itu PJPR? PGPR Plan Growth Promotion Result Factory. Masih keras suara. Apa? Kebanyakan itu cuma dua, bukan bakteri. PGPR itu dia harus dipahami. Kalau dia tanaman, kalau dilihat dari tanaman ada dari permukaan bumi ini, kalau di daerah rendah, kebanyakan misalnya tanaman-tanaman pangan, tanaman semusim, itu kebanyakan bakteri. Kalau masuk ke tanaman serat-serat, pohon-pohon, pakaian banyak berperan juga rendah. Saya kasih juga di S2 jadi itu anunya saya tidak tahu kalau ada prakteknya nah, kamu bisa lebih paham bagaimana nanti bisa jelaskan bagaimana apa bisa kalian bisa praktek dari mana lambat kalau ada tadi lebih bagus jangan masuk bukan kalau belum masuk kalau misalnya melihat bekas depan 15 menit dari akhir jangan masuk misal kadang-kadang kita tidak konsentrasi 11 menit lagi. ini beberapa teknik yang kita bisa lakukan pada ambil tindakan resosfer, endosfer, filosfer, fitoplen, filoplen mengerti di daerahnya itu yang mana Warna hitam tidak kelihatan. kalau yang plain ini Harusnya warna putih. yang melekat di permukaan apakah di permukaan atas atau permukaan batang atau jadi ada kemungkinan kalau dia di bagian atas tanaman dia lebih mengarah kepada filosfer bukan filosfer Tidak perlu tulisan aku terus video saja. karena dia melekat di
bagian tangan bagian belakang. Nah, bagaimana caranya? Saya kira secara sederhana ada dua cara. Yang pertama dengan melakukan pembela. Saya hanya posemo menggunakan kaki. Kalau ada yang lain, ada yang lain. Bunda pembicaraan pangkaberat itu Bunda. Pembicaraan pangkaberat itu. Pembicaraan pangkaberat itu. Pertanyaannya, kenapa harus 5 kali diinjakkan? Saya Apa? untuk mendapatkan isolat murni yang lebih sedikit koloni Lebih sedikit koloninya. untuk mendapatkan koloni tunggal. Supaya kita bisa. Kenapa bisa didapat? Karena dari Apa yang terjadi kalau tidak diinjakkan? terlalu ada Tidak bisa dipisahkan satu dengan lain. Yang pertama. Kenapa harus dilakukan stripping? Kapan dipraktekkan seperti ini? Kapan dipraktekkan seperti ini? Gimana kira-kira? Apa cara yang bisa jawab? Kata-kata baik ya, kalau ada bisa jawab. Kapan dilaksanakan pengenceran? Kapan dilaksanakan pemgoresan? Apa maksudnya? Dua-duanya bisa dilaksanakan, tapi kan tidak efisien. Cukup lama. Karena kalau diajar seperti ini, paling gampang ini. Nah, karena di sini kan misalnya stripping di sini, misalnya ngepren di sini, karena ini kan dari misalnya dari akar tanaman panas ini merupakan 10. Kalau di stripping ini panas, kemudian yang lagi kalau sudah pernah coba kan tidak seperti ini. Sampai di sini dia menjadi koloni-koloni yang seperti ini. Apa ini yang kalian lakukan dan kenapa ini kalian lakukan? Pengiraan untuk mendapat koloni tunggal. Kalau tujuannya penggoresan untuk peremajaan koloni. Depan semua itu peribahasa. Kalau dapat koloni tunggal untuk kemudian yang jelas. Kemudian itu nanti setelah berikutnya. Kemudian itu setelah subkultur, banyak jenis itu banyak jenis yang ya pada pemurnian. Nah, tapi sasarannya di bawahnya adalah untuk mendapatkan koloni tunggal yang benar. Tapi apa pembedaannya? Kenapa kalian harus melakukan pengejaran? Kenapa tidak stripping saja? Apa kira-kira? Karena saya kasih pada 10 orang yang jawab. Kalau yang ini itu tujuannya untuk menghitung populasi. Jadi jangan mau bekerja seperti ini kalau tidak boleh menghitung populasi ini. Mau diapain? Tidak capek, bikin lagi penginceran, baru harus ini lagi ambil satu milimeter ke sekitar lagi. Tapi kalau diajar pasti di praktek supaya semuanya kamu bisa lakukan. Tapi sasarannya sebenarnya kalau kita mau melakukan penelitian, kalau praktek dua-duanya mau praktekkan. Tapi kalau mau penelitian, kalau tidak boleh dihitung populasinya, itu hanya paling gampang ini. Apalagi coba, kalau polis itu ambil dari berbagai tempat atau berbagai varietas tanaman. Misalnya ada padi,
Di beberapa tempat ada padi jenis daerah, ada padi yang segala macam. Aku pakai begini. Nah, lain kalau kondisi begitu, populasi berapa populasi mikroba antagonis yang ada di suatu kualitas. Nah, kita melakukan penelitian. Kalau tidak, saya bilang oke. Paling gampang, lebih efisien, tidak banyak butuh biaya, tidak banyak butuh media. Begitu itu caranya. Begitu tujuannya kira-kira. Apalagi yang mau tanya di sini? Bagaimana kira-kira ada yang bisa tahu tidak? Bagaimana caranya memisahkan mikroba yang hidup di disoplen dan disospen? Apa endofit tidak? Bagaimana caranya kita mengambil sampel bahwa yang saya dapat itu endofit, bukan disospen, bukan filoplen. Atau bagaimana cara kita memperoleh yang disoplen dipisahkan dengan disoplen? Kira-kira bagaimana? Apa yang bisa kamu beri masukan? Aku bedakan disoplen dengan disoplen. Apa artinya disoper? Disoper. Sekali disoper. Kere artinya kalau kere kan daerah. Jadi daerah yang dipengaruhi oleh akar tanaman. Jadi walaupun jauh dari akar, kalau masih ada di situ substrat atau hasil metabolisme karena ada air yang jatuh kemudian dia jauh dari akar, maksudnya bisa bertahan. Kalau misalnya ini tadi yang namanya karena hampir punya akar, tidak ada bulu-bulu akar, mungkin di sini dan tidak ini cuma daerah ekosfer. Dan kalau kita mau ambil daerah ekosfer ya tidak perlu ada akarnya, butuh di sini ada akar. Ambil satu gram, timbang, kemudian mencairkan, kemudian coba proses. Kemudian kalau disoplen, ambil saja akarnya, tidak dengan tanah. Jadi harus dibilas dulu tanahnya. Ya, dibilas tanahnya kemudian yang berat itu adalah daerah endosfer. Contohnya dalam jaringan banyak diantaranya karena ternyata jantung risopus, jantung Saccharomyces, padahal itu bukan hidup dalam jaringan tanam kontaminan. Karena dia katakan bahwa dia sudah lakukan sterilisasi permukaan, tapi tetap tidak steril. Dan caranya itu biasanya saya tidak melakukan ini. Saya tinggal di tempat kita boleh bayar. Apa ada di luar? Ada kapasitas di luar. Jadi biasanya kalau isolasi dari akar tanaman, setelah dilakukan sterilisasi permukaan itu kira gitu. Nah, akar tanaman itu kita harus simpan di atas agar, di atas meja.
kalau tidak ada yang tumbuh, di situ mikroba, setelah 3 hari baru kita ambil diterus. Berarti daerah isopennya tidak ada yang tumbuh, artinya sudah steril daerah isopen. Jadi akar tanaman itu tidak langsung digerus, simpan dulu di atas media atas, ya. Kalau dalam waktu 3 hari tidak ada yang tumbuh, lalu kita yakin bahwa tidak ada mikroba yang tumbuh dan hidup secara isoter atau isoter. Lalu kemudian ambil kembali. Nah, itu baru dikatakan terus berarti ya itu kan yang punya jaringan di luar medis itu yang namanya itu caranya boleh. Tapi ingat bahwa banyak juga mikroba yang tumbuh di daerah itu juga tumbuh di daerah tapi populasinya kecil. Oke, kalau sudah paham dari subkultur dapat surat menunya, kemudian dicoba dulu, jangan dulu diidentifikasi, karena banyak lebih bagus dicoba dulu secara itu apakah dia bisa menambah atau tidak. Lalu kemudian selanjutnya diidentifikasi. Coba kita lihat cendawan. Kumpul dalam satu tempat. Kuning cendawan. Dan kuning sehingga tentang kuning sehingga kita bisa lihat bagaimana. Apalagi kalau kita tahu bahwa jenis cendawan dan bakteri itu sangat beragam. Sangat beragam. Jadi kalau apa yang kamu dapatkan di laboratorium itu hasil pekerjaannya kamu, ada yang sudah berulang tahun, ada di Korea mati, dan tetapi terkadang dari angkatan ke angkatan dilupa itu namanya surat apa, seakan-akan semua sama berarti. Baru kemudian apa langkah selanjutnya dilakukanlah kemudian intro misalnya dual kultur. Nah ini bisa kita lihat ini pusarnya, ini patogennya nih, patogen kontrol, tidak ada musuhnya ya. Nah ini ada musuhnya, tidak berarti dekat dari musuh. Ini bakteri, ini pusarnya tidak berani dekat bakteri. Ini juga makin dikendalikan bahkan ini pusarnya. Berarti dia ini parasit. Ya dulu itu di mana pusarnya tidak berkembang. Nah, saya di sini yang kontrol. Ini juga sama. Jadi terkadang itu bakteri, terkadang juga cendawan. Bakteri di situ termasuk Actinomycetes. Nah, dan di sini kita sudah bisa mengukur bagaimana kemampuannya daya hambatnya. Melihat misalnya lingkarannya ini dalam berapa hari dia bisa berdiri, kemudian ini berapa hari dia tidak bisa lagi tumbuh akibat karena adanya bakteri yang adalah kontrol, dia adalah cendawan.
dia adalah bakteri. Berarti ini calon-calon itu yang paling gampang dilakukan. Ini juga sama yang ini. Ini pembawanya adalah pemalingam. Kita lihat berbeda dari yang tadi itu. Kemudian ini adalah antagonisnya. Ada bakteri merah juga, ini antagonis. Ini yang utama ini adalah antagonis. Itu yang ini adalah antagonis. Nah, kelihatannya nih bahwa ini lebih bagus. Bukan ini. Ini juga bagus. Bakteri ini sangat bagus sekali. Ini sifatnya hiperparasit. Di karya ini. Nah, ini saya kira banyak contoh-contoh di sini yang bisa kita lihat. Jadi itu pekerjaan kalian dalam melakukan apa penelitian, melakukan eksplorasi. Kalau eksplorasi kita tidak pakai penelitian eksperimental lagi. Kita hanya mengambil beberapa tempat, tapi itu tempatnya harus ditentukan di mana lokasinya. Kalau perlu pakai kamera supaya terlihat ketahuan di mana letak lokasinya. Begitu saya berapa logika denarnya di pengesahan kemudian itunya menggunakan temperaturnya itu yang perlu disampaikan. Bagaimana harapan daripada mata kuliah ini pengelolaan habitat istilahnya. Jadi bukan hanya sekedar antagonis yang harus diketahui, tetapi bagaimana dia berkembang nanti. Sampai panjang ceritanya ini bahwa setelah kita isolasi yang paling utama adalah bagaimana menghilirisasi, bagaimana bisa diperoleh oleh petani. Jadi yang bekerja di himpunan ada spesifik himpunannya di sini. Kalau datang ke masyarakat, itu tidak pernah bawa itu hasil praktek menjadi pada saat itu yang masuk. Dan kami punya di laboratorium sudah ada mikroba, tapi tidak ada mahasiswa yang katanya pernah minta bisa kan dicoba di lapangan. Sudah ada. Hanya ketika dia mau penelitian, Prof bisa saya minta mikroba, ya silakan dipakai. Selama dia kamu ini masih gratis. Supaya kok bisa juga ketika itu kok bisa jadikan sebagai pekerjaan ini, mungkin bisa jadi profesi kalau misalnya dikembangkan dengan baik. Petani diuntungkan, kenapa? Karena tidak bisa lagi pestisida. Nah, apalagi kalau pendekatannya kamu secara komprehensif di situ, bukan hanya antagonis yang kupikir, tapi bagaimana caranya membuat pupuk yang baik. Karena misalnya trichoderma bagus dipakai sebagai apa? Mikroba antagonis nanti juga akan kamu hubungkan dengan kata bisa sebagai bio nanti lagi waktu penelitian dari bakteri yang ada bisa sebagai bio bisa juga sebagai apa? Langsung pertumbuhan tanaman. Apa namanya? Dan promosi bisa bakteri. Berarti hormon tubuh bisa sebagai hormon tubuh. Bisa sebagai cara biopestisida. Bisa sebagai bio. Yang sekarang juga lagi ramai bisa sebagai bio ya
Kemudian kita memperbaiki lahan-lahan yang tercemar oleh korban. CS3 ada program ini, program saya ada lahan tambang dengan pendekatan biologi. Tapi ini dulu kamu harus tahu pertanyaan ini. Nanti ada uji cobanya. Yang mana di antara misalnya di program itu yang bisa sebagai penambah nitrogen atau penambah nitrogen. Ada dia di sini sebagai penambah K. Ada juga bisa sebagai penghasil oksid. Ada juga sitokinin. Ada juga bisa sebagai bedanya kalau kalian kalau dia mau masuk S3 S2 dia sudah mulai masuk juga di sini. Jadi bukan hanya di sini. Kita kan di sini di sini nanti kalau antagonis itu kita formulasi sebelum itu tentunya di ujungnya dulu apakah dia bisa sebagai antagonis, apakah dia bisa sebagai penambah nitrogen. Dia bisa sebagai penambah nitrogen nanti bisa dikemas menjadi tapi ini mau dulu sebagai penambah sebagai antagonis. Ini beberapa gambar yang kamu bisa dapatkan dari pelajaran di sini. Dari vitro, ini beberapa. Jadi karena pengendali hayati kan ini banyak. Nah, jangan dulu ke serangga karena nanti diajar kita mengenali serangganya. Sekarang untuk patogen saja. Patogen juga cukup banyak nih. Bagaimana mengendalikan misalnya penyakit DPO? Apa itu DPO? Rebah kecambah. Itu paling bagus juga kan? Nah, diberikan dia misalnya apa? Kemudian maka fluorescens apa? Nah ini cara-cara dia bagaimana interaksinya. Tipe interaksi. Kalau dia berkawan, nah dia bisa seperti ini. Dia bisa seperti ini. A, tanya A itu apa, B itu apa. Nah, bisa juga seperti ini. Kelihatan yang pertama itu bahwa mereka bisa saling program seperti ini terjadi. Ada kemungkinan dia akan menunjukkan toksik, tapi dia istilahnya apa ya? Dia berkompetisi dalam hal ruang dan makanan. Jadi siapa yang duluan tumbuh maka dia akan punya kompetisi ruang dan makanan. Kalau misalnya dia bisa berkompetisi itu, jadi kalau kita aplikasikan jangan ada patogennya dulu. Jadi yang kita harus berikan adalah antagonisnya dulu. Kalau dia sudah berinteraksi dengan eksulat akar di situ, ada patogen. Kecepatan pertumbuhan antagonis biasanya lebih cepat dibanding patogen. Tapi terkadang di kondisi in vitro, apa kita perlu bilang kondisi in vitro? Bukan implantan. Kalau kondisi in vitro itu berarti dia berada dalam keadaan subtropik. Karena media buatan kita buat media buatan, bukan media hidup. Nah, kalau dia di media buatan, biasanya antagonis itu lebih cepat tumbuh dibanding patogennya. Nah, di lapangan juga kalau
yang bagus kita melakukan pencegahan dengan memberikan dia antagonis. Kita biasanya campur dengan pupuk organik. Kalau pupuk organiknya banyak menggunakan antagonis, berarti patogennya tidak akan muncul. Kalau ada yang seperti ini, berarti patogennya itu mengeluarkan antibiotik. Maaf, antagonis itu mengeluarkan antibiotik. Kalau yang seperti tadi, seperti ini ya, tadi yang campur-campur itu. Yang ini parasitisme, ada itu parasitisme tadi. Nah, baru bisa dilihat di mikroskop. Oh, rupanya itu tipenya antagonis yang bulu gitu. Jadi ada tiga mode of action daripada antagonis. Pertama, kemampuan dia berkompetisi, kemudian kemampuannya dia sebagai menghasilkan antibiotik, kemudian kemampuannya dia sebagai parasit. Yang berat itu karena harus dianalisa itu adalah ketika dia menghasilkan senyawa kimia, apakah itu antibiosis atau enzim. Harus dianalisa lagi enzim apa, antibiotik apa yang dihasilkan. Dan kalau misalnya yang bersaing secara kompetisi ruang dan waktu dan makanan, itu mungkin tidak harus jadi tinggal jenis makanan apa yang kira-kira bisa membuat antagonis itu bisa melimpah, patogen itu bisa ditekan. Kita lihat mungkin gambarnya ini. Kita sampai lima apa? Kenapa dia terlambat anak? Ya, ini kalian bisa lihat bagaimana pengujian itu terus. Kalian tahu bahwa patogen itu kulitnya apa? Kalau dia terdiri dari kitin, maka si patogen itu harus si antagonis itu harus menghasilkan enzim namanya kitinase. Kalau di sel daripada patogen itu ada selulosanya, maka kita keluar paling tidak antagonis mengeluarkan namanya selulase. Jadi ada kata asa-asa yang bukan langsung. Jadi semua begitu. Jadi namanya enzim ada kata jadi selulase bisa mengeluarkan namanya selulosa. Protein kalau misalnya bagaimana caranya ditekan? Harus menggunakan enzim proteinase. Nah, bisa diuji secara in vitro. Jadi kalian harus tahu apa ciri-ciri daripada patogen itu. Kan berbeda itu patogennya yang namanya kelompok Phytophthora. Phytophthora kan cendawan tingkatan lain kulitnya. Yang masuk kelompok Basidiomyces americota tidak berbeda. Jadi di situ. Jadi jangan bilang bahwa satu antagonis bisa semuanya. Harus dilihat. Di sini perbedaannya bahwa kalian harus tahu enzim apa yang dikeluarkan. Ini salah satunya. Jadi kalau kamu penelitian ini kata agi itu ditulis oleh atau dikategori oleh penelitiannya sendiri. Kalian bisa lihat jadi enzim apa yang dikeluarkan. Kalau dia positif 3 itu yang terbaik. Di sini ada enzim amilase, pektinase, selulase, kitinase. Yang mana yang paling bagus di antaranya? Tidak, yang mana isolat yang paling bagus? Ada berapa? 4. Tapi bisa menghasilkan kitinase. Semuanya kumpul, tinggal bagaimana caranya dikombinasikan. Jadi ada namanya
Jadi biasanya kalau kita membuat formulasi itu bukan hanya satu isolat tunggal. Jadi biasanya dia beritahu untuk konstruksi. Nah, kalau dosen bukan berarti misalnya satu isolat institusi, berarti memang pemerintah untuk begitu. Dosen berarti akan barangnya itu dia akan kombinasi supaya dia punya posisi. Karena coba lihat yang mana ini yang paling bagus aja yang aku bilang positivitas. Memang sempurna semua bisa menghasilkan semua enzim, tapi enzim yang dikeluarkan kecil-kecil di semua. Ada yang bagus ini mau bilang saya, tapi kombinasinya tidak ada. Ini yang bagus saya UI 2 3 3 3 3 3 jadi yang bagus itu kalau kita kombinasikan misalnya AC2 dengan salah satunya AC6 berarti dia sudah bisa. Nah, kalau mau ke rekayasa genetik dicari dulu kira-kira gen apa penyakit gen apa penyakit ini baru bisa dilakukan kayak begini cara. Oke, dari situ kalian sudah bisa paham. Kalau bakteri saya kira sama. Nah, saya kebetulan bekerja di bakteri. Ini kira-kira coba lihat. Jadi kalau kita bilang apa senjata kimia daripada antagonis itu untuk melawan patogen? Bukan senjata basis. Jadi ini antagonis, ini patogen yang menggunakan balik. Bukan itu kita ilustrasikan bahwa senjata ada itu adalah senjata kimia. Coba kalian lihat misalnya 11 kelompok fluoresen, ada 8 senyawa kimia yang dihasilkan. Bioperdin, manfaatnya hidrokor itu diambil isi yang ada dari senjata. Kemudian dia menghasilkan hormon tumbuh. Dia menghasilkan HCN, asam cyanida adalah senjata kimia untuk menekan patogen. Dan seterusnya ada asam cyanida sebagai penginduk resisten, ada asam organik lalu fosfat dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti kalian juga dapat bisa mencari literatur, misalnya kalian dapat trichoderma sebagai calon antagonisme tertulis di dalam tugasmu. Cari itu kira-kira apa senjata kimia yang dikeluarkan atau mode of action daripada mikroba itu untuk menekan patogen. Dan seterusnya saya kira nanti kalian baca-baca saja bagaimana cara uji mikronya, toksin dan seterusnya. Karena waktu yang tidak panjang, kalau kalian bisa melihat karena saya juga harus mengada di kelas lain. Ini karakteristik kehidupan bakteri, ya, dan seterusnya. Oke lah, saya kira cukup untuk hari ini. Waalaikumsalam.